Kondisi awal Desa Lapandewa merupakan daerah terpencil yang jauh dengan perkotaan. Jaraknya kurang lebih 80 km. Disertai dengan kondisi jalan yang sangat rusak dan puncak yang paling menakutkan harus melewati Gunung Warope untuk sampai di Lapandewa. Sehingga menyebabkan masyarakat kota merasa enggan dan takut untuk memasuki Desa Lapandewa. Keadaan demikian menyebabkan masyarakat Desa Lapandewa menjadi sangat terbelakang, jauh pemahamannya dalam hal agama. Karena sebagian besar masyarakatnya yang dia lakukan hanya petani dan perantau. Kebanyakan para orang tua, aktivitas yang sering ditekuninya hanya sibuk di kebun setiap harinya. Sementara kaum anak-anak dan remaja, mereka hanya sibuk berkumpul pada tempat-tempat tertentu dan anak-anaknya bermain yang kurang memberikan manfaat bagi mereka. Masyarakat Desa Lapandewa merupakan masyarakat yang sangat kental dengan adat dan budayanya, sehingga tingkat kepatuhannya terhadap tokoh adat dan tokoh agama sangat tinggi sekali. Kehadiran saya sebagai penyuluh di Desa Lapandewa sangat menemukan tantangan dan penolakan yang begitu luar biasa dari masyarakat karena perbandingan usia yang tidak sebaya dengan mereka. Mereka menganggap bahwa saya tidak sepantasnya memberikan pencerahan agama terhadap mereka. Ditambah lagi, bahasa agama yang kami sampaikan merupakan konteks bahasa kekinian, sementara mereka masih terkontaminasi dengan paham-paham ajaran agama yang dari zaman dulu. Untuk melancarkan kita bagaimana penggunaan 6 tanda wakaf ini, nanti ketika kita membaca Al-Quran dalam bentuk prakteknya, kita akan bahas satu persatu. Keadaan dan penolakan masyarakat terhadap tugas saya sebagai penyuluh di Desa Lapandewa tidak membuat saya patah semangat, tidak menyebabkan motivasi saya berkurang untuk melakukan dakwah agama di Desa Lapandewa. Dan salah satu tindakan yang harus saya lakukan, saya harus mempunyai banyak waktu untuk mengunjungi tokoh-tokohnya. Saya banyak duduk dengan mereka, banyak berdiskusi dengan mereka, dan pada akhirnya saya mendapatkan sebuah respon dan diberikan izin untuk melakukan pembinaan keagamaan di Desa Lapandewa. Saya sebagai Camat Lapandewa sangat mengenal kerja keras ada di Jore STD, pembina keagamaan Lapandewa. Saya mengenal kerja keras beliau sejak saya menjadi sekcam. Keaktifannya bukan hanya saja di desa, tapi juga di desa pada kecamatan. Beliau aktif membina, bahkan hasil binaannya mampu memberikan prestasi pada ajang lomba MTQ, bukan hanya di kabupaten, tapi juga sampai pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah berterima kasih. Nasta'in ala umuri dunia wadi. Salatu wassalamu. Langkah awal yang saya lakukan untuk melakukan pembinaan di Desa Lapandewa, saya membentuk dua sasaran binaan untuk melakukan pembinaan di Desa Lapandewa, yaitu sasaran pertama pada golongan anak-anak dan sasaran kedua pada golongan remaja. Golongan anak-anak, saya mendidik dan melatih mereka di rumah dengan tujuan agar santri-santri yang saya bina mereka tidak jauh meninggalkan rumah untuk datang di lokasi binaan. Sementara kaum remaja, saya fokus melatih dan membina mereka di masjid-masjid dengan tujuan agar mereka saya latih memakmurkan masjid. Dan hasilnya mereka sangat istiqomah, bahkan mereka menjadi generasi yang berkualitas. Saat ini pembinaan saya telah meningkat, telah mencakup pada golongan orang tua. Dan orang tua ini untuk memudahkan saya melakukan pembinaan dengan mereka,
saya membentuk kelompok-kelompok kecil yang namanya majelis ta'lim. Ketika mereka saya kumpul dan duduk bersama, mereka siap untuk membuka diri, mereka siap membuka dan menukar informasi seputar pemahaman agama. Dan manfaat utama yang mereka rasakan, mereka membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dan sementara mereka membaca Al-Quran hanya merupakan warisan-warisan dari gurunya di zaman dulu, tanpa harus mereka memahami mengapa harus dibaca demikian. Oke, jadi begini. Saya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lapandewa sangat terbantu dengan kehadiran saudara dari Juri SPDI sebagai penyuluh agama Islam non-PNS Kecamatan Lapandewa. Keaktifannya dalam membina keagamaan sangat dirasakan manfaatnya, khususnya dalam ajang lomba MTQ. Awalnya kami sangat kesulitan dalam mencari peserta, namun sekarang cukup hanya berkoordinasi dengan Pak Dedi Juri SPDI, hampir sebagian besar ajang lomba kami mengikutinya, dan hasilnya sangat memberikan prestasi. Jadi begini adik-adik, saya mempersiapkan kalian ini menjadi generasi sumber kualitas. Dalam hal ini ada beberapa lomba di bidang olahraga. Saya persiapkan kalian ini yang akan ada Selain dari beberapa kelompok binaan yang telah aktif saya bina tadi, ada 2 program unggulan yang saya bentuk dengan tujuan ingin memperkenalkan kepada masyarakat di luar Lapandewa bahwa saat ini Lapandewa bisa punya potensi untuk mendapatkan prestasi dalam hal keagamaan. Dan salah satu yang saya lakukan hari ini yaitu membentuk dan membina Fahmil Quran. Fahmil Quran ini coba saya tekuni, coba saya melatih dengan memilih peserta-peserta yang punya potensi. Akhirnya saya menyediakan waktu yang banyak dengan kerja keras yang tinggi. Saya duduk bersama mereka untuk melakukan pembinaan Fahmil Quran. Dan metode yang saya gunakan untuk mempermudah saya, yaitu saya menjadikan anak-anak binaan saya sebagai kawan, sehingga terkesan tidak ada jarak di antara kami. Di sisi lain, saya sering mengunjungi di rumah-rumah mereka, memberikan motivasi dan bimbingan kepada mereka, sehingga hasilnya termotivasi untuk belajar dengan baik. Bahkan manfaat yang mereka rasakan, yaitu kadang dalam kondisi-kondisi tertentu saya mencoba memenuhi kebutuhannya walaupun tak seberapa nilainya. untuk menjaga lisan dan kata-kata agar tidak melukai perasaan orang lain. Karena itu Allah mengatakan bahwa perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Dan Allah yang Maha Kaya, Maha Penyantun, bacakan ayat yang menyatakan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qawlu ma'ruf wa maghfiratu khairun min sadaqatin yajbauha adhan wallahu ghaniyyun halim. Yang kedua, saya melatih santri-santri saya yang punya potensi untuk menjadi qori dan qoriah. Saya bukakan lahan yang besar untuk mereka, sehingga mereka mencoba mendukung dari program saya, walaupun di dalam diri saya tidak ada basic tilawah sama sekali. Saya mencoba memanggil pelatih-pelatih dari luar, walaupun terkadang saya harus menggunakan biaya pribadi. Dan hasilnya inilah yang mengangkat citra Lapandewa. Mereka 2 program ini menjadi berprestasi di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat provinsi, bahkan di tingkat kabupaten dalam lomba-lomba MTQ.
menyadari bahwa tanpa terjadi selain atas izin dan ridho Allah. Dan inilah yang menyebabkan usaha-usaha keras yang selama ini kami lakukan, sehingga Allah akan memberikan petunjuk dan hidayah kepada hamba-hambanya yang menolong